Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Di malam hari, Ye Chen berhenti berjalan di gunung setelah mereka melewati susunan teleportasi terus-menerus. Di kejauhan, mereka melihat sebuah kota kuno besar berdiri di tengah dua gunung tinggi yang menjulang tinggi, dan penutup pelindung besar menutupi seluruh kota kuno. Ini adalah tanah leluhur keluarga Xiong. Ketika Ye Chen melihat mereka, banyak orang kuat dari keluarga Qi dan Sekte Zheng yang menggunakan 9 arai serangan kekosongan besar untuk membombardir pesona penjaga gunung keluarga Xiong. Di luar pegunungan keluarga Xiong, begitu banyak sosok yang menyerang formasi pertahanan keluarga Xiong. Ini pertempuran besar. Ye Chen mencibir, dan mengerti mengapa Xiong tidak ingin Ye Chen datang, karena keluarga Qi dan koalisi Sekte Zheng yang terlalu kuat. Namun, Xiong tidak tahu identitas Ye Chen saat ini, dan dia tidak tahu seberapa kuat Ye Chen saat ini. Bukan kebetulan, formasi pertahanan keluarga Xiong akan rusak hari ini. Liu Yi mengerang. Di satu sisi, Xiong menatap dengan gugup. Sejak aku pergi, keluarga Qi dan Sekte Zheng yang mengepung keluarga Xiongku. Setiap kali ketika formasi dirusak, keluarga Xiongku akan membayar harga yang menyakitkan, dan sekarang adalah akhir dari serangan. Ye Chen berkata, ayo pergi habisi keluarga Qi dan orang-orang Sekte Zheng yang. Bagaimana denganmu? Ye Chen menatap Xiong dengan penuh minat. Aku dari keluarga Xiong, dan aku akan mati bersama orang-orang keluargaku. Xiong mengerutkan bibirnya. Ye Chen tersenyum, lalu melihat ke samping ke ketiadaan, kapan pasukan akan tiba. Hingga 3 menit. Saat suara dingin terdengar, sosok kuat muncul di belakang Ye Chen. Segera setelah munculnya sosok kuat, Xiong gemetar, dan kedatangan sosok itu yang memberinya tekanan besar, kekuatan seperti pedang yang begitu kuat. Pria ini sangat kuat. Tidak hanya Xiong Liu Yi dan Nangong Yue tertegun di dalam hati mereka, menatap Gu Santong dengan ekspresi mengerikan, dalam persepsi mereka, dan mereka belum pernah menemukan orang seperti itu tersembunyi di ruang di samping mereka. Ini, apakah orang kuat ini yang kau undang? Xiong menatap Ye Chen dengan ragu-ragu. Ye Chen menepuk bahu Xiong dan menyeringai, lihat saja. Berbicara, Ye Chen mengeluarkan topeng hantunya dan menutupi wajahnya, tampak sangat mempesona di bawah malam. Melihat topeng hantu Xiong terkejut, kamu Qin Yu. Dengan dengungan, Ye Chen telah mengeluarkan pedang naga, melangkah ke dalam kehampaan, dan akan menyerang keluarga Qi dan orang-orang Sekte Zheng yang, aku akan melakukan pemanasan dulu. Dia Qin Yu. Xiong menatap Liu Yi dengan tatapan bingung. Aku terkejut. Nangong Yue membisikkan senyuman. Xiong membuka mulutnya dengan penuh keterkejutan, matanya luar biasa. Hari-hari ini, meskipun keluarga Xiong dikepung, Xiong tahu tentang Qin Yu. Qin Yu sang pembunuh dewa yang sangat terkenal di utara. Namun, apa yang Xiong tidak harapkan adalah Qin Yu adalah Ye Chen, dan berita itu mengejutkannya. Boom, boom. Ketika beberapa orang berbicara, Ye Chen sudah memasuki formasi musuh seperti binatang buas, dan berdenyut pedang naga. Meski tidak pernah menyangka seseorang akan datang dari luar, tentara keluarga Qi tidak menanggapi untuk sementara waktu. Ketika tanggapan datang, Ye Chen telah menyapu area yang luas dengan pedang. Siapa? Qi Zenshan tahap Heavenly Immortal setengah langkah dari keluarga Qi berkata dengan marah. Ye Chen langsung memasuki garis musuh,
dan pedang itu adalah bagian lain. Qi Zenshan sangat marah, dan segera melambaikan pedangnya dan menunjuk ke arah Ye Chen. Dan Ye Chen menyerang seperti hewan buas. Segera, pembunuhan mengerikan itu menenggelamkan orang-orang kuat keluarga Qi. Di atas langit itu adalah sinar darah. Terlalu banyak orang dari keluarga Qi tenggelam di dalamnya. Darah dan tulang yang terbunuh di tempat terbang, dan banyak orang bahkan tidak berteriak, dan langsung hancur menjadi kabut darah. Qi Zhenhai bersenandung dingin dan berjalan turun, menggantung tungku tembaga di atas kepalanya, melindungi keluarga Qi dan kemudian menekan telapak tangannya menuju Ye Chen. Ye Chen menyerang dengan tebasan 8 malapetaka. Boom! Di tempat, segel Qi Zhenhai yang mengguncang bumi diledakkan. Dia, yang berada di tahap Heavenly Immortal setengah langkah, terkejut dan tertegun kembali, dan tungku perunggu yang melindunginya, menjadi goyah. Melihat hal tersebut, penonton pun kaget. Qi Zhenhai dan Qi Zenshan marah dan datang untuk mengepung dari kedua sisi. Pasukan keluarga Qi bergegas untuk bertarung, mungkin itu adalah artefak takdir, atau peta pertempuran, dan mereka membuat Ye Chen kewalahan. Ye Chen berkata dengan keras, dan kemudian mengeluarkan wadah besi, meledak. Tekanan 100.000 kilogram tiba-tiba muncul. Yang kuat menerkam, dan mereka dihancurkan oleh tekanan wadah besi. Pada saat ini, begitu banyak serangan pada Ye Chen, dan meski Ye Chen memiliki tubuh yang kuat dari tubuh kuno. Setelah diserang oleh gelombang ini, Ye Chen hampir dipukuli dari segala arah. Benar saja, dalam menghadapi pasukan, tidak peduli seberapa kuat seseorang, Ye Chen tidak bisa bertarung sendirian. Di sini, melihat Ye Chen menunjukkan kekuatannya yang besar, mata Xiong menatap bulat. Para keluarga Xiong berkata, siapa pria itu, begitu kuat dan menatap Ye Chen dengan kaget. Satu orang mengganggu seluruh pasukan. Itu benar-benar seorang jenderal yang kuat. Apakah dia Qin Yu? Apa dia di sini untuk membantu keluarga Xiongku? Kata keluarga Xiong yang lebih tua dengan ragu-ragu. Ayo keluar dan mulai bekerja. Orang-orang kuat keluarga Xiong melenturkan otot-otot mereka. Beberapa orang telah mengeluarkan senjata mereka, menyaksikan Ye Chen memamerkan kekuatannya yang besar, dan tidak mampu menahan darah mendidih. Mari kita lihat dulu, ayah Xiong Hai mengerang. Meskipun pria itu kuat, dia hanya satu orang. Bahkan dengan dia, keluarga Xiongku bukanlah lawan keluarga Qi. Bagaimana dengan kita? Begitu suara Xiong Dahai jatuh, tawa keras menembus langit. Boom! Menunggu tawa jatuh, kekosongan 50.000 kaki runtuh. Di timur, 5 orang termasuk Gu Santong, Wu Ya, leluhur keluarga Su, Bai Yi, dan Feng Zi memimpin pasukan Yan Huang dalam penyerangan. Ada ratusan sosok di belakang mereka. Di barat, Zhong Kui, Zhong Jiang, Hong Chen Su, Zhong Li, dan Chu Lingyu semuanya berkumpul. Ada juga ratusan sosok di belakang mereka dan mengerumuni langit. Di selatan, leluhur Tianzong, Hung Hom, Hei Pao, dan Jingjiang menghancurkan kehampaan, menggulung lautan laut yang bergejolak, dan momentumnya bergejolak. Ratusan orang di belakang, dan berbagai kekuatan magis lahir. Di utara, Yang Dingtian, Dao Xuan, Pang Dahai, dan Su Fu bergabung untuk mendesak pedang pembunuh yang tiada taranya dan menyapu kehampaan. Di belakang mereka, ratusan sosok mengikuti, dan masing-masing mengendalikan pedang terbang dengan momentum besar. Melihat, pasukan menutupi seluruh langit, dan Xiong yang masih berdiri di puncak gunung, hampir berdiri teguh,
terutama ketika melihat Yang Dingtian di dalamnya pada saat itu, seluruh kulit menjadi luar biasa lagi. Xian berkata pada Xiong aku lupa memberitahumu, guruku Ye Chen adalah penguasa Yan Huang. Xian menyeringai. Apa penguasa Yan Huang? Ekspresi Xiong menjadi sangat indah, seolah-olah dia pernah mendengar asal-usul nama ini. Pantas saja, Xiong berpikir sejenak, Ye Chen saudaraku adalah penguasa Yan Huang, bagus. Xian menyeringai lagi, mengeluarkan pedang dengan tangannya, dan menyapu. Ini, bagaimana gadis kecil ini, bagaimana itu menjadi begitu kuat? Mata Xiong menatap lurus. Aku juga sangat kuat. Hua tersenyum tebal, dan juga mengeluarkan batang besi hitam dan, menyapu lautan keemasan dengan tongkat, membanjiri satu demi satu. Melihat kekuatan dua murid Ye Chen, Xiong kacau balau, dan semuanya dimulai hari ini. Melihat Xiong yang masih dalam keadaan malu, Liu Yi dan Nangong Yue juga mulai menyerang. Aku harus menamparkan diriku. Xiong berjongkok di tanah tanpa sadar apa ini adalah mimpi. Seketiak ada suara, bocah gemuk, perkataan ini datang dari belakangnya. Ketika Xiong melihatnya, Ni Feng, Duan Yu, Xie Yun dan Huo Teng telah datang. Xiong memandang Xie Yun, Huo Teng, dan Ni Feng yang telah memasuki formasi musuh, dan kembali Xiong menangis melihat orang-orang terdekatnya berada di sisinya. Melihat pria kuat di langit, Qi Zenshan dan Qi Zhenhai, leluhur keluarga Qi yang masih bertarung dengan Ye Chen, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia tidak perlu menghitung dengan hati-hati, dia sudah merasakan nafas kematian. Dari 12 tahap Heavenly Immortal setengah langkah lebih dari 1000 tahap Dark Space, pasukan lawan ini luar biasa. Meskipun keluarga Qi memiliki keunggulan absolut dalam jumlah pasukan koalisi dengan Sekte Zheng yang keunggulan ini, bukanlah apa-apa. Bagaimana ini? Pasukan keluarga Qi, wajahnya telah pucat, bahkan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar, dengan datangnya pasukan lain yang sangat kuat, sehingga mereka tidak dapat membangkitkan pikiran. Orang-orang kuat Yan Huang. Ini adalah pembantaian sepihak. Pasukan Yan Huang seperti sekelompok dewa pembunuh. Kemanapun mereka lewat, pasukan keluarga Qi dan orang Sekte Zheng yang dihancurkan. Di sini. Kenapa ada begitu banyak kultivator kuat? Orang-orang kuat dari keluarga Xiong menatap pemandangan darah di luar kota, dan tidak bisa menahan gemetar di hati mereka. Ini, apakah ini semua pasukan kuat di sini untuk membantu kita? Ini, siapa yang kuat ini? Meski terlalu terkejut, ayahnya Xiong menyadari bahwa suaranya bergetar. Barisan sebesar itu dapat langsung meledakkan formasi pertahanan. Aku yang membawa pasukan ini, hehe tertawa, Xiong yang telah memanjat tembok, berkata bahwa dia tidak melupakan rambutnya, dan menyeringai. Kenapa kamu kembali? Melihat Xiong Dahai meraihnya dan menatapnya, juga, siapa orang-orang di luar kota itu, di mana kamu mengundang mereka? Ini adalah cerita yang panjang untuk dibicarakan, kata Xiong Dengan teriakan Xiong Dahai, orang-orang kuat dari keluarga Xiong bergegas keluar dari tembok kota, dan setiap darah mendidih seperti api. Hari-hari ini, keluarga Xiong telah ditindas oleh keluarga Qi, dan mereka merasa malu. Sekarang ada orang kuat untuk membantu, dan suasana dalam tekanan akhirnya bisa dilepaskan. Dengan tambahan keluarga Xiong, pasukan keluarga Qi jatuh ke dalam kehampaan lagi, dan berubah menjadi kabut darah. Ini adalah perang tanpa ketegangan. Meskipun pasukan keluarga Qi memiliki keunggulan absolut dalam hal kuantitas,
bagaimanapun juga, kekuatannya tidak merata, dan keunggulan dalam kuantitas tidak dapat mengubah apapun. Di antara kerumunan, Qi Zhenhai sudah berdarah. Selain Ye Chen, Zhong Kui, Zhong Jiang, dan Hong Chensu juga datang untuk membantu, dan beberapa orang mengelilinginya di tengah, bahkan tanpa kesempatan untuk berbalik. Di sisi lain, Qi Zhensan juga dikelilingi oleh Chu Lingyu, leluhur Tianzong, Gu Santong dan Wuya. Siapa kamu? Qi Zhensan dan Qi Zhenhai mengamuk lebih dari sekali. Awalnya, malam ini adalah kemenangannya bagi keluarga Qi untuk menghancurkan keluarga Xiong, tetapi karena kedatangan pasukan kuat musuh, situasinya telah berubah menjadi lebih buruk, dan keluarga Qi telah menjadi objek pembantaian. Lalu menurutmu kita ini siapa? Yang Ding Tian menyerang dengan pedang, dan hampir memotong Qi Zhensan di tempat. Kau Yang Ding Tian. Qi Zhensan melangkah mundur dan menatap Yang Ding Tian dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya. Ini tidak mungkin. Yang Ding Tian berkata, tidak ada yang mustahil. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, mata Qi Zhensan penuh keterkejutan. Jangan bicara omong kosong dengannya, bunuh. Di belakangnya, Ye Chen membanting pisau naga dan menyerang secara langsung, hampir membelah Qi Zhensan menjadi dua. Qi Zhensan memuntahkan darah dan tidak menghentikan bentuk tubuhnya. Zhong Kui menyerang dengan satu telapak tangan. Kemudian Zhong Jiang, Zhong Li, dan Hong Chensu menembak berturut-turut, hampir meledakkan tubuh fisik Qi Zhensan. Chu Ling'er memegang pedang jiwa, menusuk kepala Qi Zhensan dan memotong jiwanya. Di sini Chu Ling'er tahu karena mayat harus utuh karena Ye Chen membutuhkan mayat dengan tubuh utuh. Tetap saja istriku mengerti aku. Ye Chen menyeringai, dan mengambil tubuh Qi Zhensan. Chu Ling'er tersenyum, dan sekali lagi menggunakan pedangnya untuk menyerang di tempat lain. Tingkat jiwa gadis kecil ini akan melawan langit. Zhong Kui menatap Chu Ling'er dengan ekspresi terkejut. Jika kita terkena hukum terlarang dari serangan pedang dan jiwanya, kebanyakan dari kita akan dipukul dengan keras. Sekte Heng Yue memiliki lebih banyak bakat. Apa? Ketika beberapa orang menghela nafas dan kagum pada Chu Ling'er, Qi Zhenhai, leluhur lain dari keluarga Qi, juga meludahkan darah oleh serangan Wuya, dan kemudian dibunuh oleh Gu Santong. Ini bagus, ini bagus. Ye Chen berlari, dan secara sadar mengumpulkan tubuh mayat Qi Zhenhai. Kamu berhutang padaku. Gu Santong melirik Ye Chen dan berbalik untuk membunuh di tempat lain. Terima kasih, aku berhutang pada senior, Ye Chen menyeringai. Iya. Segera, teriakan datang dari satu arah, menyebabkan Ye Chen melihat ke samping. Di matanya, Ye Chen melihat kepala botak bersinar terang, dan naga berkepala botak itu menggerakkan pedang besar berkepala hantu untuk membunuh kuartet. Dan setiap kali seseorang terbunuh, ada lolongan, Amitabha, saya berbelas kasih. Iya. Sebelum Ye Chen menarik sudut mulutnya, sisi lain juga mendengar suara rengekan, menarik perhatian Ye Chen. Ye Chen melihat sosok, oh tidak, lebih tepatnya seorang pria kecil, hanya mengakui bahwa tamparan itu begitu besar, dan ragu-ragu dengan hati-hati, bukankah itu Xiao Linghua? Selain itu, Xiao Linghua mendekati Xian di depannya, dan matanya tiba-tiba menyala. Ya karena Xiao Linghua berasal dari klan spiritual, dan Xian memiliki tubuh Yuanling dari klan spiritual. Iya. Segera, arah ketiga datang dengan suara teriakan, menyebabkan Ye Chen melihat ke samping lagi. Ye Chen melihat dua orang di lereng bukit, satu memegang tombak, menyapu satu demi satu,
dan melihat lebih dekat, bukankah itu Yanlong dan Mansiong? Keduanya terlahir dengan memiliki tubuh klan barbar, keduanya berwarna merah. Lengan kosong, rune tua terukir di lengan, dan keduanya agung dan darah orang barbar, bahkan senjata yang mereka bawa sama. Ye Chen serius meragukan apakah mereka bersaudara. Iya. Kemudian itu adalah arah keempat, dan suara rengekan. Ye Chen tahu siapa kedua suara ini tanpa harus melihat, siapa yang akan berada di sana selain Gu Santong dan Wu Ya. Brother Naga dan Yanshan, Xian dan Xiao Linghua, Mansiong dan Yanlong, Gu Santong dan Wu Ya. Keempat kombinasi ini seperti empat naga raksasa. Pertarungan tergantung pada kerja sama. Ye Chen meluangkan waktu untuk menyentuh dagunya dan melihat ke arah lain. Ling Xiao dan Xiao Xiang, Liu Yi dan Nangong Yue, Duan Yu dan Ye Ruxue, Xiong Er dan Tang Ruxuan, Dongfang Yuling dan Feng Wuzhen, Lu Xuaner dan Xie Yun, Hung Hom dan Feng Zi semuanya dipasangkan. Pria dan wanita cocok bertarung bersama, pekerjaan tidak lelah. Kata Ye Chen, dengan sangat sadar melihat ke arah Chu Ling Er.